لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد الله أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الصلاة بالله لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا حي على لا الفلاح حول ولا قوة إلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberi hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sejak seminggu sekali, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau, termasuk kita bersama sampai hari kiamat nanti. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Di awal khutbah sudah saya ucapkan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, mereka tidak diperintah, illa liya'budullaha, kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Barometer seseorang bisa masuk surga apabila amal-amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau tidak diterima oleh Allah, sia-sia. Oleh karena itu, setiap kita melakukan ibadah kepada Allah, maka hati kita harus ditata. Betulkah kita ini karena Allah, bukan karena pamer, dan bukan karena lain-lainnya. Karena diterangkan di dalam suatu hadis, di mana hadis itu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa ada 3 orang yang, atau 3 golongan. Yang pertama masuk neraka, padahal ibadahnya, perbuatannya sangat mulia sekali, sangat baik sekali. Yang pertama adalah orang menghafal Al-Quran, mahir Al-Quran, bacaannya bagus. Di hari kiamat mereka ditanyakan, kamu sudah baca Al-Quran? Sudah ya Allah. Sudah hatam? Sudah ya Allah. Bahkan saya hafal 30 juz. Tapi bagaimana tanggapan Allah? Kadzdzabta, engkau dusta. Engkau dusta. Engkau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu dusta. Karena tidak karena saya, tidak karena Allah. Karena Anda hanya ingin dikatakan orang yang hebat, dan engkau telah mendapatkan julukan itu saat di dunia. Penghafal itu, penghafal Al-Quran itu. Jadi kalau hatinya tidak ikhlas karena Allah, di hatinya ada keinginan untuk disanjung, maka sia-sia, bahkan masuk neraka pertama kali. Yang kedua, orang yang mati di peperangan karena membela agama Allah. Kenapa kamu mati? Saat ditanyakan, mati karena membela agama Allah. Kadzdzabta, engkau dusta. Engkau berperang itu
karena hanya ingin disanjung oleh manusia yang lain, ingin dikatakan seorang pemberani dan engkau telah dapatkan saat di dunia, maka orang itu juga masuk ke neraka. Yang ketiga, hartawan. Orang yang kaya raya dan banyak bersedekah di mana-mana, tapi sedekahnya karena pamer, karena terpaksa, tidak karena Allah, sehingga dikatakan di hari kiamat, kadzdzabta, engkau dusta, engkau hanya ingin disanjung, engkau hanya ingin dikatakan seorang dermawan, dan engkau telah dapatkan saat di dunia, maka juga termasuk orang yang masuk neraka. Ini betapa esensialnya masalah keikhlasan itu. Sehingga kalau seorang sufi, seorang ulama itu yang betul-betul itu, kalau ada tamu datang ke rumahnya sedang sholat, dia buru-buru berpakaian biasa, tidak berpakaian, tidak berpeci, tidak pakai sarung. Supaya apa? Supaya tidak dikatakan dia sedang beribadah. Itu saking itu apa? Hati-hati supaya tidak riya. Bagaimana dengan kita? Jadi diterimanya amal itu karena ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak diterima, sebanyak apapun amal kita. Sebaliknya, walaupun sedikit amal kita tapi diterima oleh Allah, maka orang itu masuk surga. Seperti yang diceritakan dalam hadis Bukhari Muslim, bahwa ada seorang pelacur di antara pelacur-pelacur Bani Israel yang melihat ada seekor anjing mengitari sumur sedang kehausan, ya. Terus dia melepaskan sepatunya untuk mengambil air dan diminumkan sehingga anjing itu tidak mati kelaparan. Bahkan orang itu yang masuk surga, seorang pelacur. Kalau diterima amalnya walaupun sedikit, dijamin masuk surga. Oleh karena itu, ini muhasabah, introspeksi pada kita. Marilah kita dalam beramal ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena lain-lainnya. Makanya kalau ada WA yang meninggal dunia, kita doakan semoga amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua kesalahannya diampuni oleh Allah. Itu tujuannya itu. Kalau sudah diterima dan diampuni oleh Allah, maka orang itu dijamin masuk surga. Ada amalan sebetulnya yang ringan bagi kita kerjakan, dan amalan itu menghapus dosa-dosa kita. Di antaranya adalah man sabbahallaha fi duburi kulli salatin wa hamidallaha salasan wa salasin wa hamidallaha salasan wa salasin wa kabbarallaha salasan wa salasin wa qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Ya. Barang siapa yang bertasbih setiap selesai sholat fardu, subhanallah, 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 33 kali,
Wa hamidallaha salasan wa salasin. Tahmid, membaca alhamdulillah 33 kali. Wa kabbarallaha, takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Wa tilka tis'un wa tis'una, semuanya itu 99. Kemudian wa qala tamamal mi'ati, dan untuk menggenapkan 100 itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khataya, kata Nabi, semua kesalahannya diampuni oleh Allah. Semua kesalahannya diampuni Allah. Wa in kanat, walaupun kesalahannya itu misla zabadil bahri, sebanyak buih di lautan, saking banyaknya. Kan dari itu setelah sholat fardu itu jangan abaikan, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu akan menguntungkan bagi kita kalau kita nanti telah meninggal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.